A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-da'imil baqil mukhallal fi qalbi nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad. Was'aluka bismikal a'zamil wahidi bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wassalamil a'zami min kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffizunil Qur'an wa tufahhimuni minhul ayat wa taftahu li biha nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala nabiyuna Muhammad kata Nabi, nanti di akhirat ada sebagian umatku yang tidak bisa menolong wajah. Bila nggak tahu menolong, menatap, memandang, melihat. Salah satu sahabat nyeletuk. Apa itu nyeletuk? Nyeletuk itu adalah nama jambu. Ujung-ujung ngomong. Nyeletuk itu ujung-ujung. Kita apalagi bahasa tinggi norakin begitu punya duit daripada intelek kagak ada. Sahabat itu ya Rasulullah, siapakah orangnya yang tidak bisa menolong wajahmu, yang tidak bisa menatap wajahku? Maka Nabi bersabda, Nabi itu bersabda ya, Allah
lantas umatku tersebut itulah yang tidak bisa menahan wajah. Nah, untuk nah, maka oleh karena itu, apabila kita mendengar namaku, nama Nabi kita diucapkan di mana dan kapan saja, maka kita harus menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maka kita ulang kembali. Wa qala nabiyuna Muhammadun subhanal yawm rijalul katsir. Hadirin wal hadirat, jamaah tasyakuran HUT RI yang ke-80 sekaligus menyambut daripada datangnya di mana bulan yang amat sangat bersejarah. Di bulan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka ini acara gokan, saudara. Apa itu gokan? Acara Agustusan ongkok Maulid. Ini kayaknya Maulid yang nengkongkem. 80 tahun bangsa kita itu merdeka, udah lama. Tapi dalam jangka 80 tahun ada satu hal yang belum sampai terjawab saat ini. Kita dulu sekolah SD, ada kita belajar baca ini Bapak Budi. Nah, saya mau bertanya, 80 tahun bangsa kita merdeka, ini masih misterius. Bapak Budi itu siapa? Coba, Bapak tentara. Coba, Bapak Budi itu siapa? Sebab ini kan lelaki anak. Ini Bapak Budi. Rektor dosen sampai saat ini pun belum bisa menjawab siapa Bapak Budi. Misterius. Hadirin wal hadirat, seperti biasa mengawali dengan kata meminta maaf. Kenapa? Karena tahu deh, di depan kita ngejejer. Guru-guru kita, tokoh masyarakat kita. Sementara yang ngecobrak orang semodel A. Jadi A minta maaf. Kayaknya kagak sudi saudara kalau saya dipanggil A. Minta maaf berkhusus kita juga raja kita. Yang amat sangat saya hormatin adalah Bapak Lurah kita, merangkap sebagai ketua panitia penyelenggara. Lurah terbager saya baru dengar itu bahasa terbager. Bukan saya memuji mengalem,
Lurah, Bapak Lurah Haji Mulyadi Fernando atau Bapak Lurah Bule sama bininya sama anak-anaknya. Kita doain mudah-mudahan Bapak Lurah kita dipanjangin umurnya, disehatin jasmani rohaninya, dan mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dalam hidupnya. Tadi dia ngomong, begitu saya nyampe saya pelahak bohong, melihat bangunan alabatan di Amerika, gedung putih, luar biasa. Tapi mudah-mudahan jangan cuma sekedar bangunannya bagus, tapi didukung dengan lurah yang bagus, anak buahnya pada bagus akhlaknya, peduli sama rakyat. Kalau ada RT, ada RW kadus, lurah nyeleneh, lurah jangan diem baik, pecah. Daripada ntar nama kita jelek, bener nggak? Gara-gara RT, gara-gara RW, nama kita jadi jelek. Makanya awas masyarakat Ciantra, kalau ngadain acara, entah itu 17 Agustusan, entah itu Maulidan, jangan ngecerek di jalan, awas. Maluin lurah, tinggal nedeng ke lurah. Saya deh kecipratan we lurah. Waktu ini kecipratan. Makanya ini luar biasa ini lurah. Lurah anak. Lurah langka. Kebanyakan maaf. Dekat sama kita, di mana kita itu dibutuhkan. Dan kita akan diabaikan apabila kita sudah tidak dibutuhkan. Kebanyakan seperti itu, dekat dengan rakyat ketika butuh dengan rakyat, ketika emang rakyat itu dibutuhkan. Tapi rakyat akan diabaikan apabila sudah lagi tidak dibutuhkan. DPR, MPR naik gaji, rakyatnya naik apanya? PBB-nya. Jadi kenapa? Menari-nari di atas penderitaan rakyat. Saya ceramah seperti ini di gedung DPR pusat. Saya mau ngomel. Terus apa yang mengundang saya ke sana? Boro-boro ke gedung DPR MPR. Terus terang lurah, sejelek-jelek. Saya baru diundang, ada lurah luar biasa 17-an diadain pengajian, yaitu Lurah Ciantra yang saat ini yaitu Bapak Lurah Bule. Semestinya lurah-lurah yang lain aku liru, kenapa kayak Lurah Bule? Panggil tuh ustaz-ustaz kan lumayan. Jadi kesel gitu. Hidup Lurah Bule. Juga yang amat sangat saya hormati adalah guru-guru kita. Ada Kiai Haji Ahmad Baihaqi, ada Kiai Haji Mukri, Kiai Haji Jamiluddin, Kiai Haji Burhanuddin, dan guru-guru yang lain. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat selalu jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau. Saudara, ada satu cerita. Saking patuh dengan perintah sang guru, ada seorang murid disuruh sama gurunya jarak. Itu lu jarak itu sono kemana? Guru Pak Kiai ke sono ke makam keramat anu, rame banget orang pada jarak. Itu sono Riado. Karena jaraknya
muridnya jangan takut loh, lu ke sono ngeroyok ya, bawa kendaraan gua tuh udah. Nah ini bekal-bekalnya ya, siap guru, laksanakan. Berangkatlah itu sang murid melaksanakan perintah sang guru, karena saking patuhnya akan perintah guru. Di tengah jalan ujung-ujung ini kuda meriang, kudanya meriang sakit. Akhirnya itu kuda sakit, matilah itu kuda. Dikuburlah sama itu si anak santri. Selesai penguburan ini anak itu santri auk-aukan menangis. Apa itu auk-aukan? Bahasa Indonesianya auk-aukan. Kegerungan. Udah bahasa Indonesia kegerungan. Apa ya? Pokoknya begitu deh ya. Kegerungan. Di saat itu anak santri menangis auk-aukan kegerungan, datanglah rombongan orang mau berangkat ke pasar. Apa katanya? Nih dengerin, ada hawar-hawar teh, hawar-hawar. Samar-samar, ada samar-samar, ada suara orang nangis. Iya ya. Coba kita cari. Begitu disingkapkan ya, dirobos. Ternyata ada bocah santri lagi ngebengkuk wae, menangis di atas kuburan. Tanpa banyak tanya, tanpa adanya musyawarah, itu rombongan orang yang berangkat ke pasar meyakini, yakin ini adalah makam wali. Udah kita jarak aja, jarak. Karena barangkali waktu mustajab doa dia minta diijabah oleh Allah. Akhirnya ini orang pedagang-pedagang tersebut jadi orang kaya semua. Wow, dagangnya lancar, usahanya maju. Kebesokannya, karena memang udah berasa meren ya, berasa nih jarak ke makam itu beda rasanya. Akhirnya jarak terus ke situ, ngajakin temennya, ngajakin tetangganya, ngajakin saudaranya, hai jarak sama gua no ke makam keramat. Itunya ge apanya kuncinya ge bocah santri. Akhirnya mikir rame, pesohor lah banyak yang jarak ke makam keramat itu berdampak kepada ekonomi ke bocah itu santri. Bocah santri menjelma jadi anak santri yang kaya, jadi orang kaya. Tapi gurunya arep-arepen. Lah ini bocah kagak nongol-nongol sampai apa kagak? Bertahun-tahun itu bocah santri nggak ngasih kabar sama gurunya anak arep-arepen. Enggak lama ada jamaahnya tuh bilang ke gurunya, guru ya ada apa? Orang-orang mah pada jarang loh ke makam keramat baru. Wow, rame banget yang jarang, dari kalangan orang miskin, orang kaya, pejabat, santri pada ziarah ke situ. Coba atuh guru kita jarah. Ya atuh hayu kita jarah. Siapkan itunya apanya, kendaraannya, mobil, mangke hibah weh, 3 mobil mah cukup. Berangkat sampai ke makam yang dia tuju. Apa kata kiai? Para jamaah, nanti tolong jangan ada bencana. Akhlak, etika, sebab wali itu nggak mati, cuman pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bayan takiluna min ila darin Maka oleh karena itu kita harus pakai akal. Nggak boleh ada yang bercanda, kita harus susul. Ikutin saya
sebagai komando pembimbingnya. Ya, siap? Siap. Assalamualaikum ya wali Allah. Salamullah ya sadah. Minar rahman ya syakur. Ibadallah jinakun. Kiai menangis, jamaah pun akan ikut menangis. Kiai menangis keluar air mata, disusut dengan sorbannya. Tapi jamaahnya nyusut, ada yang gak pakai sorban. Dia nyusut pakai kain. Dia nggak sadar nggak pakai celana sebenarnya. Ngejelekeng gitu. Sampai selesai jarak lah. Apa kata Kiai? Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah. Amin. Kabul. Selesai istirahat. Apa kata Mama Kiai? Coba jamaah tolong cari kuncen, saya pengen ngobrol. Sejarah ini wali bagaimana saya belum tahu. Akhirnya jamaah nyari kuncen buat bebes. Apa itu bebes? Iya buat bebes kan? Luar biasa. Akhirnya ketemu lah, diamprokan lah. Begitu amprokan pada melongo keduanya. Kiai, toh, lalu ada di sini. Lalu, Pak Kiai, pakai apa kemarin? Oh, lagu macam ini, sini. Dipeluklah sama Kiai. Itu santri menangis sambil membisik, Pak. Maafin saya. Yang enggak ngasih kabar, Pak Kiai. Jangan banyak ngomong sama orang. Emang apa? Pokoknya jangan banyak ngomong. Ya enggak, mau cerita sama orang. Ini siapa? Wali siapa? Ini wali siapa? Pak Kiai, aku ngapa kemana? Kalau ketahuan bisa diborgol saya. Kiai, ini tolong jangan masuk minta dulu, jangan masuk jauh dulu. Maka dengan nada yang kisah-kisah itu saatnya membisikkan ke kuping dia. Ini bukan berat banget ngomongnya gitu. Itu bukan. Ini bukan makam wali. Makam kuda. Ke Kiai loh. Itu jalan makam kuda. Batu saking batu dapat keberkahan. Cuma jadi kuncen kuda jadi orang kaya. Makanya kita harus patuh akan ajaran-ajaran guru kita. Juga yang sangat saya hormati Bapak Bisa, Bapak Bimasko, Staf Desa, Chandra, hadirin hadirat semua. Hadirin hadirat. Kata Nabi, saya cuma nambahin tadi dari guru kita.
Kata Nabi, ada 4 golongan yang akan menjadikan satu bangsa, satu negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau ada 4 golongan ini, maka itu negara akan menjadi negara yang subur, makmur, gemah, limpah, roh, kinawi. Negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kayaknya ngantuk. Jajak serius ngantuk. Yang namanya ngaji di dalam rangka HUT RI juga nyambut mau yang namanya ngaji kan ibadah ya ya. Lah ibadah itulah ibadah illa wala hasil sikat. Enggak ada yang namanya ibadah itu kalau nggak ada tantangan dan rintangannya, terutama rasa ngantuk. Usah iseng lah anak kita, usah iseng pengen ya. Kalau kagak mana makanya ini kan dicabut. Ada 4 golongan. Apabila ini 4 golongan berada di satu negara, di satu bangsa, maka negara itu akan menjelma negara yang besar, negara yang pertama kata Nabi kita bi'ilmil ulama, berkah ilmunya ulama. Saya mau nanya saudara, negara kita ini terbentuk, negara kita udah berapa tahun? Ini kepada sekolah. Coba udah berapa tahun? 80. Sebelum negara kita ini terbentuk, itu ulama udah ada duluan. Betul? Pesantren itu udah ada duluan. Contoh, Lirboyo, Pelosok, Gontor, itu umur pesantrennya udah di atas 100 tahun. Dulu pesantren apa duluan terbentuknya negara kita? Pesantren. Dengan ilmunya ulama yang kagak pernah mengenal lelah, yang kagak pernah bosan, yang nggak meminta ke pemerintah, ngajarin umat. Bahkan di daerah kita ada sosok ulama, bahkan disebutnya diangkat menjadi pahlawan nasional. Siapa coba? Siapa? Lurah Kurunang. Kue. Ben Holi. Kiai Haji Nur Ali. Bahkan belum lama guru kita pun Mama Cibogo diangkat menjadi pahlawan nasional, yaitu Mama Kiai Haji Raden Mahmud Nawab.
kemerdekaan dengan ilmu ulama. Tapi ulama kan kadang jarang. Ulama nggak nuntut, pemerintah nggak nuntut, nggak pengen digaji juga. Cuma sayangnya kepeduliannya kan jarang, cuma murah boleh uang. Lama ya, saya kan sering diundang di acara-acara pemerintahan. Masa begitu pulang saya mau diamplopin, kudu tanda tangan dulu kan apa-apaan itu. Masa kudu tanda tangan, buset apa beberapa kali tanda tangan. Ini anggaran dari mana? Bukan duit dewek ini. Itu buat 17-an, bukan duit dewek. Kalau lurah mah baru 17-an, kebangun ini sarana desa itu duit dewek. Saya ketika diundang di Kota Bekasi, MUI acara keagamaan, masa kudu tanda tangan? Gua kagak yakin, bukan duit lu pada. Di mana letak pengorbanannya terhadap agama, terhadap bangsa dan negara? Lu masih ngakalin baik pemerintah. Uyuhan saya amplopin ya. Seperti itu dengan ilmunya ulama. No, di Sempur ada Mama Bakri, juga seorang pejuang, udah ngajar, berjuang untuk dengan ilmu ulama. Yang kedua, wa bi'adlil umaro, apabila keadilan ditegakkan oleh penguasa. Yang salah tetap katakan salah, yang benar tetap katakan benar. Jangan yang salah dibenerin, yang benerin salahin. Kita sebagai rakyat masa bodoh itu korupsi mengatakan rugi. Yang penting rakyat mah nggak banyak minta, nggak banyak nuntut ini, asal sembako murah, sekolah gratis, ya kan? Terus rumah sakit gratis, bensin murah, pegawaian gampang, nggak banyak nuntut. Gitu berapa triliun ya? Jadi sewok di sini. Apabila memang hukum ditegakkan, yang salah ya katakan salah, yang benar katakan benar. Jangan maling ayam ditangkap digebukin sampai mati. Duit rakyat sampai triliunan ya ditangkap, paling berapa bulan? Nggak jelas. Wa bi'adlil umaro, apabila umaro menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, baru negara itu menjadi negara yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang korupsi nggak usah dibawa ke penjara, bawa ke Ragunan, jorokan. Rakyat Indonesia wajib nonton. Kapok kan kalau ada yang korupsi. Wa bi'adlil umar. Yang ketiga, wa bisahawatil agniya, dengan kedermawanan orang-orang kaya ini murah. Apa ada beberapa rombongan masuk surga nih. Rombongan yang pertama para mujahid, orang yang mati di medan perang menegakkan agama Allah. Kata malaikat, waduh, rombongan dari mana ini pada udara? Ini rombongan kami adalah rombongan para mujahid. Kami perang untuk menegakkan agama Allah. Kata malaikat, tahu dari mana lo? Perang menegakkan agama Allah pahalanya gede. Tahu dari ulama, tahu dari kiai, tahu dari ustaz, tahu dari guru. Nah, kalau guru lu mana? Oh, guru kali ngehulem baik. Kata malaikat, songong lo. Masa mau duluin kiai, duluin guru? Jangan dulu berangkat, songong. Jangan dulu masuk, udah. Diam dulu di sini. Yang kedua, orang kaya yang dermawan. Tuh, orang kaya. Rombongan orang kaya. Woi, rombongan dari mana nih? Oh, kami rombongan orang kaya. Ada di situ, udah boleh kan? Udah boleh? Ya, udah. Ya, mereka. Gimana lah? Udah. Nah, sini lah. Saya. Lurah tahu. Lurah bager
para kiai, bagi para ustadz, bikin musola, bikin majlis, bikin pondok pesantren, pahalanya gede. Lurah itu tahu dari mana? Ya, tahu dari guru lah. Kiai kayak Kiai Jamil, kayak Hafi, kayak Burhan. Itu karena Kiai Jamil, Kiai Burhan, Kiai mungkin mana? Soalnya di luar pada melohok wae. Apa kata mereka? Lurah sono. Masa menurut kayak sampai sini baru datang, baru suka, baru datang, songong, udah, kurang, diam dulu ya di sini sama teman-teman lurah tuh, orang-orang kaya yang bagus, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang bikin masjid, bikin musola, majlis taklim, pondok pesantren, nyantumin anak yatim, itu bakal masuk ke surga, tapi disetop sama malaikat. Orang ditanya. Kan malaikatnya kenanya kalau boleh doa. Boleh. Mari. Lurah mau kemana? Surga ya. Ke surga ya. Emang lurah rombongan mana? Kami rombongan orang yang tidak sayang mendermakan harta buat kepentingan umat Islam, buat kepentingan agama, lillahi kalimatillah. Lurah tahu dari sana, dari ulama, dari kiai ustaz, dari guru siapa? Kiai Jamil, Kiai Hasan Basri, Kiai Mustafa, Ahmad Baihaqi, banyak kan? Kiai Mukri. Karena guru-gurunya di mana? Oh, di belakang nanti pada ngehulang wae. Kalau begitu lurah sono, masa ngudurin guru? Sama rombongan diam dulu di sini ya, songong. Nah, rombongan ketiga rombongan ulama. Nah, pakai tongkat. Ada usah sobek ada di belakang. Sobek bar kecil di belakang saya mau begini supaya sini. Woi, rombongan dari mana nih? Pada pakai gamis, pakai jubah. Kami rombongan orang yang ngajarin. Ulama, dia ustaz, mereka orang ulama, iya, dia ustaz, iya, ya dah, gitu. Ayo dah, masuk duluan, Kiai Jamil, ayo silakan monggo, ayo masuk. Kata Kiai Jamil ngomong nyeletuk, malaikat dengerin, dia ada apa Kiai? Kata Kiai ngomong lagi, semuanya pada ngomong, malaikat. Kami nggak akan bisa nyaman ngajar tanpa kepedulian orang kaya, tanpa kepedulian lurah bule begitu. Percaya kali ini cekain naon kenapa emang Kiai? Kan saya mau fokus ngajar, saya nggak fokus usaha. Saya mau bakalan bisa bikin masjid, saya nggak bakalan bisa bikin pondok pesantren, saya mau bakalan bisa bikin majlis tanpa kedermawanan orang-orang kaya. Mau bisa kapan lurah buleng saya? Lurah buleng mana? Itu belakang ada mereka. Cekain kenal. Terus bagaimana ini? Akhirnya kesepakatan ulama, malaikat, udah orang kaya aja dah yang duluan masuk ke surga. Orang kaya digiring sama ulama, kurang boleh, cuman itu BPD kemana? Lurah BPD, RT, cek rame udah. Jadi orang kaya yang dermawan. Yang ketiga, dengan doanya orang-orang miskin, dengan doa orang miskin itu 4. Karena guru kita semuanya udah pada datang, kayaknya kita nggak tahu lah, terus coba. Jadi ada 4 golongan yang apabila ada 4 golongan ini di satu negara, satu bangsa, maka negara itu akan menjadi negara yang baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara-saudara, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ini saja yang bisa AA sampaikan. Nah, ada guru kita juga udah pada ada. Siap akan memberikan tausiahnya di RI yang ke-80. Ini luar biasa, luar biasa. Orang-orang besok tanggal berapa? Ini kita perlombaan ini. Perlombaan tanggal berapa? 30, 31 hadir. Umroh. Dapat umroh. Biaya DP. Di saya kemarin kurang ada yang 17-an, hadiahnya motor PCX 1 baru balap karung, tapi nggak ada pesertanya. Begitu saya lihat karungnya mana tuh, begitu saya pakai lihat di dalam karung ternyata adalah obat. Makanya pesertanya kagak boleh pakai celana. PCX dapat modal gue ya. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan lurah kita Bapak Lurah Mulyadi Fernando atau Bapak Lurah Bule, mudah-mudahan panjang umur, sehat jasmani rohaninya, dan mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dalam hidupnya. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum